Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Kurnia, NIM 122218183134134 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulung Agung. Nah, untuk video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks biografi. Nah, untuk itu, sebelum teman-teman menyaksikan video pembelajaran ini, sebelumnya teman-teman saya minta untuk memahami terlebih dahulu tujuan dari video pembelajaran ini dibuat, atau tujuan pembelajaran ini dibuat. Nah, itu tadi tujuan ataupun kompetensi dasar, kemudian ada indikatornya ya, dan juga tujuan dari pembelajaran teks biografi ini, materi pembelajaran teks biografi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi teks biografi. Nah, pada video kali ini atau video pembelajaran ini saya memasukkan atau menyampaikan materi teks biografi ini dengan 6 subbab, yaitu ada ciri teks biografi, kemudian struktur teks biografi, pola penyajian teks biografi, kemudian hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam biografi, kemudian kaidah bahasa teks biografi, dan juga menulis teks biografi. Nah, ini pasti udah penasaran ya sama penjelasan mengenai teks biografi. Langsung saja kita lihat penjelasan mengenai teks biografi. Dan teman-teman juga harus ingat, saya di sini juga memasukkan contoh teks biografi. Nah, contoh yang saya ambil adalah contoh dari biografi pahlawan Indonesia. Nah, berikut videonya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu adalah ciri teks biografi. Jika ditinjau dari segi etimologi, kata biografi berasal dari bahasa Yunani yang didasarkan dari kata bios yang bermakna hidup dan kata grapien yang bermakna tulis. Berdasarkan kedua kata tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi secara terminologi, biografi adalah sebuah riwayat kehidupan yang ditulis dan biografi merupakan sebuah karya tulis yang berisikan cerita tentang riwayat kehidupan seseorang. Dengan adanya biografi, kita dapat mengetahui banyak hal tentang seseorang meliputi karya, kejadian, misteri hidup, dan lain sebagainya, dengan penjelasan berupa perilaku atau tindakan dalam kehidupan seseorang yang ditulis ke dalam teks biografi tersebut. Biasanya, yang ditulis dalam teks biografi merupakan kisah dari tokoh-tokoh penting. Yang kedua adalah ciri-ciri teks biografi. Teks biografi berbeda dengan teks-teks lain seperti teks eksplanasi, teks eksposisi, teks prosedur, teks berita, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri teks biografi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki struktur yang jelas, meliputi orientasi, masalah atau peristiwa, dan reorientasi. Yang kedua, konten yang disajikan merupakan fakta berbentuk sebuah narasi. Yang ketiga, faktualnya peristiwa hidup seseorang yang dinarasikan sebagai tokoh biografi. Yang keempat, menggunakan komponen penting dalam penulisannya yang meliputi judul biografi, hal yang menarik dan mengesankan dari sang tokoh dalam biografi, hal yang mengagumkan dan mengharukan dari sang tokoh dalam biografi, nilai-nilai yang dapat diteladani dan dicontoh dari kehidupan sang tokoh biografi.
Selanjutnya adalah struktur teks biografi. Yang pertama, yaitu orientasi atau setting. Berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang kedua, yaitu peristiwa atau kejadian penting. Important, event, and record of event. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini, mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Yang ketiga, yaitu reorientasi. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam suatu cerita ulang. Selanjutnya yaitu pola penyajian teks biografi. Nah, dalam pola penyajian teks biografi ini ada 4 poin yang harus dipahami ya. Ada 4. Apa saja? Yaitu yang pertama ada alur cerita, kemudian ada sudut pandang, dan juga ada gaya penceritaan, dan juga fokus penceritaan. Nah, untuk penjelasannya silahkan simak videonya. Selanjutnya adalah pola penyajian teks biografi. Pola penyajian teks biografi adalah cara penyampaian tentang kisah kehidupan seseorang. Yang pertama, yaitu alur cerita. Alur cerita merupakan runtutan peristiwa yang diciptakan guna mendukung jalannya cerita. Bisa menggunakan alur maju, yaitu dari peristiwa masa lalu ke masa kini, atau sebaliknya. Dalam teks biografi, alur cerita biasanya berjalan maju. Yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah pusat kesadaran dari cerita. Biografi menggunakan sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Jika menggunakan sudut pandang pertama, berarti teksnya disebut autobiografi. Yang ketiga adalah gaya penceritaan. Ditulis dengan gaya penulisan deskriptif naratif atau gabungan antara deskriptif naratif dan dialog. Yang keempat, fokus penceritaan. Hal-hal yang ditonjolkan oleh penulis seperti identitas pribadi, yaitu asal-usul keluarga, pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang berhasil diraih. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks biografi. Tokoh yang riwayatnya ditulis dalam biografi biasanya memiliki kepribadian unggul dibandingkan orang lain. Kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang, kita dapat melihat dari peristiwa atau permasalahan yang dialami seseorang, serta bagaimana cara menghadapi semua itu. Setelah kita mengetahui kepribadian unggul dari tokoh biografi yang kita baca, kita dapat meneladani kepribadian unggul tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepribadian unggul inilah yang dapat kita teladani dalam mencapai cita-cita, hingga akhirnya kita juga mencapai keberhasilan. Selanjutnya yaitu mengenai kaidah bahasa teks biografi. Jadi untuk teks biografi ini kita bukan sekadar membaca teks biografi saja, ataupun kita sekadar tahu, oh ini loh teks biografi dari salah satu pahlawan Indonesia. Tidak seperti itu ya, tapi kita juga harus memahami kaidah teks bahasanya. Nah, untuk kaidah teks bahasa ini ada 6 di sini, yaitu yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga, orang ketiga tunggal ya tepatnya, yaitu ia, dia, dan beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Nah, tuh kalau salah satu contohnya,
Biasanya misalnya ini ya, yaitu Presiden Soekarno. Nah, biasanya disebut dengan Bung Karno ataupun Insinyur Soekarno ataupun juga Pak Karno, itu ada juga yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya ada belajar, kemudian membaca, berjalan, dan melompat. Jadi untuk yang kedua ini teks biografi itu banyak menggunakan kata kerja tindakan. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat dari tokoh. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh, antara lain ya, ada jenius, kemudian ada rajin, ulet, kemudian masih banyak lagi ya yang bisa menggambarkan kata-kata sifat dari tokoh. Nah, kemudian dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kata kopulatif, adalah dan merupakan. Selanjutnya yang keempat yaitu banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Nah, contohnya apa sih kata kerja pasif itu? Nah, diberi. Nah, itu salah satu contoh dari kata kerja pasif. Kemudian ditugaskan, itu juga kata kerja pasif. Dan yang terakhir dipilih. Nah, ini juga kata kerja pasif. Tapi masih banyak lagi ya. Ini contoh yang saya sampaikan di sini. Kemudian ada yang kelima. Banyak ya. Ada 6, masih kurang 2. Sekarang nomor 5. Ya, itu banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contohnya memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. Itu kata kerja mental ya. Nah, sekarang yang terakhir atau yang keenam nih, banyak menggunakan kata sambung. Sambung. Itu deh pokoknya ya. Kata sambung, kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contoh, sebelum, sudah, pada saat, kemudian selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu. Nah, itu untuk kaidah bahasa teks biografi. Selanjutnya yaitu menulis teks biografi. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu menulis teks biografi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menulis biografi. Di antaranya, siapa tokoh yang ditulis biografinya dan cara penuturannya. Menulis biografi berbeda dengan menulis novel. Biografi menganalisa dan menerangkan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang. Melalui biografi akan ditemukan hubungan, keterangan arti, dan tindakan tertentu atau misteri yang melingkupi hidup seseorang, serta penjelasan mengenai tindakan dan perilaku hidupnya. Berikut adalah langkah-langkah menulis teks biografi. Langkah yang pertama, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang tokoh yang akan ditulis biografinya. Yang terbaik adalah bertemu langsung dan mewawancarai sang tokoh dan orang-orang yang mengenalnya dengan baik. Jika sang tokoh sudah meninggal, maka hubungi saudara, kerabat, atau siapa saja yang mengenal sang tokoh dengan baik. Langkah yang kedua, kumpulkan data-data yang akurat dan legal sebagai pendukung, baik dalam bentuk tulisan di media yang mengulas tentang sang tokoh ataupun dalam bentuk foto, video, dan lain-lain. Langkah yang ketiga, mintalah pendapat sang tokoh tentang segala hal yang ingin atau tidak ingin diketahui publik tentang dirinya. Langkah yang keempat, mulai menulis dengan bahan-bahan yang tersedia. Dan langkah yang terakhir, setelah penulisan selesai, mintalah tokoh Anda untuk membaca draft naskah dan menyetujui setiap kalimat yang Anda tuliskan di sana. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan mengenai teks biografi. Nah, 6 subbab yang saya sampaikan di awal tadi sudah saya jelaskan semuanya. Sudah dijelaskan semuanya secara gala dan teman-teman tinggal mendengarkan, dipahami, dan diterapkan di rumah ya. Karena memang
posisi pandemi seperti ini sangat tidak mungkin kan untuk belajar tatap muka. Jadi teman-teman bisa menggunakan video pembelajaran ini sebagai acuan teman-teman untuk belajar teman-teman ya, supaya bisa memahami lebih baik tentang materi teks biografi. Nah, seperti yang saya janjikan di awal juga, saya katakan tadi bahwa saya memberikan contoh teks biografi mengenai atau teks biografi dari para tokoh di Indonesia, beberapa tokoh nasional, pahlawan nasional di Indonesia ya. Nah, berikut adalah video ataupun biografi dari para tokoh ya, para tokoh pahlawan nasional Indonesia. Nah, gimana? Udah tahu kan teks biografi dan juga penjelasan mengenai teks biografi dan juga contoh-contoh dari teks biografi. Nah, untuk teks biografi yang saya tampilkan di sini adalah eh, teks biografi mengenai pahlawan nasional Indonesia. Nah, ada siapa aja tadi? Dengerin nggak? Ada Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno atau kita sering sapa Bung Karno. Kemudian ada Dewi Sartika. Nah, kalau Dewi Sartika ini dari Bandung, pahlawan nasional Indonesia dari Bandung. Terus kemudian yang ketiga tadi ada Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Nah, oke, teman-teman, demikian tadi video pembelajaran mengenai teks biografi. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Eka Kurnia bisa menjelaskan materi pembelajaran salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia di sini dan bisa berbagi ilmu, berbagi sesuatu untuk teman-teman di masa pandemi seperti sekarang ini.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.